Kota Cilegon. Mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, ada yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota baja karena salah satu perusahaan baja terbesar di dunia berdiri di kota Cilegon. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu PT Krakatau Steel. Selain kota baja, ada juga yang menyebut kota Cilegon sebagai kota industri karena banyak terdapat industri baik chemical maupun manufaktur di kota Cilegon. Namun, ada juga yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota lurus karena jalan raya yang cenderung lurus dari ujung ke ujung. Aduh, ada-ada aja. Lalu, bagaimana sih sejarah kota Cilegon? Masa Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten ini dimulai pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683 yang merupakan Sultan Banten ke-6. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631 dan wafat di Batavia atau Hindia Belanda pada tahun 1692 di umur 60 tahunan. Pada tahun 1651, di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, Cilegon merupakan sebuah kampung kecil berupa tanah rawa yang belum banyak terdapat pemukiman di dalamnya. Pada masa keemasannya, dibuka jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan banyaknya pendatang yang menetap di Cilegon. Selain itu, hal ini juga menyebabkan masyarakat Cilegon menjadi heterogen atau beragam disertai perkembangan yang sangat pesat. Masa Hindia Belanda. Pada tahun 1816 dibentuk distrik Cilegon oleh Hindia Belanda di bawah Keresidenan Banten di Kota Serang. Pada saat-saat itu, rakyat Cilegon berusaha agar terbebas dari penindasan-penindasan para penjajah Belanda hingga sampai pada puncaknya. Puncak perlawanan rakyat Cilegon pada koloni Belanda ini dipimpin oleh Kiai Haji Wasyid yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon. Tepatnya pada tanggal 9 Juli 1888. Jika kalian pernah ke Cilegon, pasti tahu dong ada patung emas di depan Transmart Cilegon pas di perempatan lampu merah. Nah, itu momen untuk mengingat perjuangan rakyat Cilegon pada masa itu dalam melawan para penjajah. Pada tahun 1924, di distrik Cilegon telah ada perguruan pendidikan berbasis Islam yang salah satunya yaitu perguruan Al-Khariyah. Dari perguruan pendidikan tersebut melahirkan beberapa tokoh berbasis Islam di kota Cilegon. Salah satu tokoh Islam tersebut yaitu Kiai Haji Syamun yang merupakan pendiri perguruan Islam Al-Khariyah di Sitangkil, Cilegon. Pada tanggal 8 November 2018, Kiai Haji Syamun dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dituangkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123/TK/2018 tanggal 6 November 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada era 1962, di Cilegon berdiri pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri di Cilegon. Pada pengaturan pemerintah nomor 35 tahun 1970 tanggal 31 Agustus 1970, industri baja Trikora berkembang sangat pesat di mana mengubah pabrik baja Trikora menjadi Krakatau Steel. Krakatau Steel mendorong pembangunan dan perkembangan yang pesat bagi wilayah Cilegon, serta mengubah daerah yang tadinya hanya persawahan dan perladangan menjadi daerah industri.
perdagangan, dan juga jasa. Kota administrasi Cilegon berada di bawah pemerintahan Kabupaten Serang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan. Aspirasi yang berkembang dalam lingkup kota administrasi Cilegon disalurkan melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya, pertumbuhan masyarakat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Dalam perkembangannya, Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota, yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera. Perkembangan dan kemajuan kota administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan, dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Masa reformasi tanggal 27 April 1999, status kota administratif Cilegon berubah menjadi Kota Madya Cilegon. Pada saat itu, yang menjabat menjadi wali kota Cilegon yaitu Bapak Tubagus Rifai Halir. Masa sekarang, kini Cilegon menjadi salah satu kota yang sangat diperhitungkan di Indonesia dengan UMK yang cukup besar. Berbagai industri berskala internasional, baik chemical maupun manufaktur, berlomba-lomba menjadikan kota Cilegon sebagai tempat perusahaannya berdiri. Selain itu, berbagai gedung-gedung besar berdiri megah di kota Cilegon. Banyaknya mal atau pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan, serta masih banyak lagi pembangunan infrastruktur Cilegon yang sangat pesat perkembangannya. Di bidang wisata pun, Cilegon cukup berkembang pesat. Berbagai wisata bermunculan di setiap sudut kota Cilegon. Jadi, bagi kalian, sangat-sangat disarankan berkunjung ke kota Cilegon. Terima kasih.